Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Jawara 2715. Hari ini kita akan memasuki perjalanan yang menginspirasi dengan membahas tentang hal yang paling berpengaruh dalam pengembangan diri, yaitu kebiasaan yang harus kamu lakukan untuk meraih kesuksesan. Yaitu, menguraikan prinsip-prinsip yang dapat membantu kita meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Jawara 2715. Mari kita simak bersama-sama. 1. Kebiasaan proaktif. Kebiasaan pertama yang kita bahas adalah menjadi proaktif. Ini tidak hanya tentang mengambil tanggung jawab atas hidup kita, tetapi juga mengenai sikap kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Menjadi proaktif berarti kita memiliki kontrol atas reaksi dan tindakan kita terhadap situasi yang kita hadapi, tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal. Ini melibatkan kesadaran akan kekuatan kita untuk memilih tindakan kita sendiri, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Dengan menjadi proaktif, kita dapat mengubah pola pikir kita dari korban ke pembuat keputusan, yang membawa kita lebih dekat ke pencapaian tujuan kita. Bagaimana menjadi proaktif dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dimulai dengan mengenali dan mengelola tanggapan emosional kita terhadap situasi tertentu. Misalnya, daripada merespons secara impulsif terhadap situasi yang menantang, kita dapat memilih untuk merespons dengan tenang dan berpikir jernih tentang langkah selanjutnya. 2. Kebiasaan memulai visi yang jelas. Kebiasaan kedua adalah mulai dengan visi yang jelas dalam pikiran. Pentingnya memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam hidup kita. Dengan memiliki visi yang kuat, kita dapat mengarahkan energi dan usaha kita ke arah yang benar, dan menghindari terjerat dalam rutinitas sehari-hari tanpa arah yang jelas. Mulai dengan visi yang jelas dalam pikiran, memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan bertindak dengan konsisten, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Caranya, memulai setiap hari, dengan merenungkan tentang tujuan jangka panjang kita, baik itu dalam karir, hubungan, atau pengembangan pribadi. Ini membantu kita tetap fokus pada apa yang penting, dan menghindari terjebak dalam kesibukan sehari-hari, yang tidak relevan dengan visi kita. 3. Kebiasaan memulai dengan yang paling utama. Kebiasaan ketiga adalah memulai dengan yang paling utama. Ini adalah tentang mengidentifikasi dan memberi prioritas pada tugas-tugas yang benar-benar penting, bukan hanya yang mendesak. Pentingnya fokus pada hal-hal yang memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan kita, daripada hanya bereaksi terhadap permintaan yang mendesak dari lingkungan sekitar kita. Dengan mengutamakan yang utama, kita dapat menghindari terperangkap dalam siklus kegiatan yang tidak produktif, dan meningkatkan produktivitas, serta pencapaian tujuan kita. Dengan menerapkan prinsip 80/20, dalam manajemen waktu, di mana kita fokus pada 20% aktivitas, yang menghasilkan 80% hasil yang diinginkan. Ini berarti mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting, dan memberikan waktu dan energi terbanyak untuk menyelesaikannya. 4. Kebiasaan harus berpikir saling menguntungkan. Kebiasaan keempat adalah harus berpikir saling menguntungkan. Ini mengajarkan kita untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana semua pihak merasa didengar dan dihargai. Berpikir harus saling menguntungkan, berarti mencari solusi yang memuaskan semua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Dengan mempraktikkan berpikir saling menguntungkan, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Di saat berhadapan dengan konflik atau negosiasi, mencari solusi yang memuaskan semua pihak, dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan bersama. Ini bisa melibatkan kompromi, kerjasama, atau pencarian solusi kreatif yang menguntungkan semua pihak. 5. Kebiasaan harus pahami dulu, baru bisa memahami. Kebiasaan kelima adalah
usahakan untuk dipahami, baru kemudian paham. Ini menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Dengan memahami perspektif dan perasaan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Hal ini melibatkan kemampuan untuk memasuki dunia emosional dan mental orang lain dengan hati yang terbuka, tanpa prasangka atau penilaian. Misalnya, dengan aktif mendengarkan dengan penuh perhatian dan menempatkan diri kita dalam posisi orang lain sebelum mencoba untuk menyampaikan pandangan atau pendapat kita. Ini membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling pengertian dengan orang lain. 6. Kebiasaan saling mendukung. Kebiasaan ke-6 adalah saling mendukung. Saling mendukung terjadi ketika kita bekerja sama secara efektif dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individual. Ini bukan hanya tentang bekerja dalam tim, tetapi juga tentang menghargai perbedaan dan kekuatan masing-masing individu. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif, kita dapat mencapai tujuan bersama yang lebih besar daripada yang mungkin kita capai sendiri. Prinsip saling mendukung mengajarkan kita untuk mendengarkan secara aktif, membuka pikiran kita terhadap ide-ide baru, dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang lebih baik. Dengan membangun budaya kerja yang mendorong kolaborasi dan kreativitas, di mana semua anggota tim merasa dihargai dan didukung dalam memberikan kontribusi unik mereka. Dengan memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing-masing anggota tim, kita dapat mencapai hasil yang jauh lebih besar daripada yang mungkin kita capai secara individual. 7. Kebiasaan menjaga dan meningkatkan kapasitas. Kebiasaan ke-7 adalah menjaga dan meningkatkan kapasitas. Betapa pentingnya merawat diri kita sendiri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual, agar kita dapat memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ini melibatkan pengelolaan energi dan waktu kita dengan bijak, serta komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Dengan menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi, kita dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Mengatur waktu untuk beristirahat dan pemulihan, merawat kesehatan fisik dan emosional kita, serta meluangkan waktu untuk belajar dan pengembangan pribadi. Dengan fokus pada perawatan diri yang holistik, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan memberikan dampak positif yang lebih besar pada lingkungan sekitar kita. Jadi, itulah 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjadi lebih proaktif, efisien, dan berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Jangan lupa untuk mempraktikkan dan menginternalisasi setiap kebiasaan ini untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya.